Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa man da'a bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Mu'taqadus Shahih oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang iman terhadap adanya hari akhirat, tepat pada bab as-sirat, yaitu bahasan tentang sirat, jembatan. Kata Syekh, wal imanu bisiratil mansubi ala matni jahannama yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Dan kita beriman, yakni ahlu sunnati wal jamaah, mereka beriman terhadap adanya sirat, jembatan al-mansub ala matni jahannam, yang terbentang di atas jahannam, di tebing jahannam, nerakanya Allah Azza wa Jalla. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim, di mana manusia akan melewati jembatan tersebut, menyeberangi jembatan tersebut ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Fa awwaluhum kal barq, thumma kamarrir rih, thumma kamarrit tayr. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala sirat yaqul ya Rabb sallim sallim. Maka kelompok yang pertama yang melewati sirat tersebut, ada yang lewat dengan kecepatan kalbar, seperti kilat, saking cepatnya dia lewat tanpa ada hambatan dan rintangan di sirat tersebut. Tsumma kamarrir rih, kemudian kelompok yang berikut nyusul, mereka lewat dengan kecepatan seperti bertiupnya angin. Tsumma kamarrit tayr, kemudian ada yang lewat seperti burung yang terbang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala sirat yaqul ya Rabb sallim sallim. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di ujung daripada jembatan tersebut sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabbku, ya Allah, sallim sallim.
selamatkanlah, selamatkanlah. Selamatkanlah umatku yang menyeberangi, melewati sirat tersebut. Hatta ta'jaza a'malul ibad, sampai lewatlah orang-orang yang lemah amal-amal mereka. Hamba-hamba Allah yang amal-amal mereka lemah, mereka lewat. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahifan. Datanglah, bahkan datanglah seorang lelaki yang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Dia melewati sirat tersebut dalam keadaan merangkak, karena itulah kadar amal dia. Wa fi jambatayhi sirat kalalibu mu'allakatun ma'muratun bi akhdi man umirat bih. Sementara di samping kiri kanan daripada sirat itu ada kail-kail yang mu'allaqah, yang tergantung, ma'muratun bi akhdi man umirat bih, yang diperintahkan untuk mengambil orang yang diperintahkan untuk dijatuhkan ke dalam neraka. Famakhdhushun najid wa mukardasun finnar. Maka ada di antara mereka yang selamat dalam keadaan tercabik-cabik tubuhnya karena tertimpa oleh kail-kail tersebut, dan ada pula yang digait dan terhempas ke dalam neraka. Dia tidak mampu untuk lolos daripada meniti jalannya di sirat itu. Kata Syekh, wa nu'minu bi kulli ma jaa'a fil kitab wa sunnati min akhbari dzalika al-yawm wa ahwalihi. Dan kita ahlu sunnati wal jamaah beriman terhadap semua yang datang dalam Alkitab dan Sunnah dari berita-berita tentang perkara tersebut pada hari itu dan kengerian-kengerian yang terjadi padanya. A'ananallahu 'alaiha. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita atasnya. Nah, sampai di sini ucapan Syekh tentang as-sirat. Kita jelaskan. Akhwana fid din azza Allah wa iyyakum, as-sirat itu dikatakan oleh para ulama adalah jembatan yang terbentang di atas tebing neraka. Dan orang-orang yang melewati jembatan ini hanyalah orang-orang yang bertauhid. Hanyalah orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang kafir yang nyata kekafirannya, mereka tidak melewati jembatan ini, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang bertauhid, yang wafat dalam keadaan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau mereka punya dosa-dosa, ada bahkan yang wafat dalam melakukan dosa-dosa besar yang belum bertobat darinya, semuanya mereka akan melewati sirat ini sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana orang-orang kafir yang mana mereka tidak melewati sirat, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam neraka. Dan neraka dibukakan bagi mereka 7 pintu bagi mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-71. Allah katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Orang-orang yang kafir mereka digiring ke neraka jahannam secara bergelombang-gelombang, yakni satu babak demi satu babak, sampai mereka tiba di neraka. Maka dibukakanlah bagi mereka pintu-pintu neraka tersebut. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di dalam ayat yang lain surat Al-Hijr, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannam itu memiliki 7 pintu.
setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi setiap orang kafir sesuai dengan keadaannya, dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka dari pintu-pintu khusus. Dari pintu-pintu khusus. Sebagaimana surga, Allah Azza wa Jalla membukakan pintu-pintu surga dan ada pintu-pintu khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Ada orang yang melakukan amalan puasa, dia diberikan pintu khusus. Ada orang yang sholat, diberikan pintu khusus, dan seterusnya. Demikian pula ahlun nar, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Nah, yang pertama kali melewati sirat tersebut adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi melewati sirat, beliau berdiri di ujung sirat itu, lalu beliau berdoa, Ya Rabbi sallim sallim, Ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Inilah kepedulian dan cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, Nah, Nabi sangat memperhatikan kondisi daripada umat beliau, dan tidak setiap orang yang melewati sirat itu selamat. Tidak setiap orang yang melewati sirat selamat. Ada di antara mereka yang selamat, ada yang selamat dalam keadaan telah mendapatkan siksaan dari kain-kain yang merobek-robek tubuhnya, dan ada di antara mereka yang tidak mampu selamat, dikait dan dihempaskan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Nah, sampai di antara orang-orang yang melewati sirat tersebut, ada di antara mereka yang selamat dengan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian orang-orang yang lewat itu, sebelum mereka orang-orang yang bertauhid, para muwahhidun, orang-orang yang tidak melakukan amalan-amalan yang membatalkan tauhid mereka, sebelum mereka melewati sirat tersebut, mereka diberikan cahaya, dibagi-bagikan kepada mereka cahaya. Dan ini adalah benar-benar cahaya sebagai aplikasi daripada cahaya maknawi ketika mereka masih berada di dunia. Jadi ketika di dunia mereka mendapatkan cahaya, yakni kebenaran, dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, beramal, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan, kejahilan, syubhat, syahwat, kepada cahaya yang terang benderang, cahaya maknawi di dunia mereka berjalan dengannya. Maka pada hari di sirat tersebut, cahaya itu benar-benar berubah menjadi cahaya yang nyata bagi mereka. Nah, maka dibagi-bagikanlah cahaya kepada mereka. Ada yang cahayanya sangat besar, ada yang cahayanya kecil, ada yang cahayanya hanya setinggi seorang lelaki yang berdiri, ada yang cahayanya hanya sebatas kuku saja di kakinya. Begitu terang dia lewat, begitu gelap dia berhenti, dan seterusnya. Dan sampai orang-orang munafik yang menyembunyikan nifaq i'tiqad, mereka menampilkan seolah-olah mereka muslim, tetapi hakikatnya mereka kafir. Itu mereka pun melewati, karena dia nifaq, munafik. Orang-orang yang menyembunyikan nifaq i'tiqad, mereka lewat dalam keadaan tidak diberikan kepada mereka cahaya, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka dalam surat Al-Hadid ayat 13, Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna
naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa dhahiruhu min qibalihi al-adab. Ini kata Allah Azza wa Jalla, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Yani pada hari tatkala orang-orang munafik laki-laki dan wanita itu mereka berkata, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unturuna, yaitu lihatlah kami. Dalam satu qiraah riwayat unturu di sini, kalimat unturu di sini dibaca dengan antiruna. Ini dalam satu riwayat dari ilmu qiraah dibaca dengan antiruna, yaitu tunggulah kami. Tunggulah kami. Tapi yang tertulis di dalam mushaf Utsmaniyah dengan lafaz apa? Unturu. Nah, naqtabis min nurikum. Tunggu kami supaya kami bisa adopsi cahaya kalian. Kami bisa ikuti cahaya kalian. Nah, qila irji'u wara'akum. Maka dikatakan kepada mereka, yakni kembalilah kalian ke belakang. Carilah faltamisu nuran, carilah cahaya kalian sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-adab. Yaitu lalu di antara mereka dibuatkan dinding, dipasangkan kepada mereka dinding dengan satu pintu. Di sebelahnya ada rahmat dan di bagian luarnya ada adab, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada para muwahhidun, cahaya agar mereka melewati sirat tersebut. Di samping kecepatan mereka melewati sirat itu tergantung dari amal-amal mereka, mereka pun diberikan cahaya agar dapat melewati sirat tersebut. Maka orang-orang munafik mereka tidak memiliki cahaya dan mereka terhempas, jatuh dari sirat tersebut, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian akhwana fiddin azza Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sirat. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengimannya. Ahlu sunnah wal jamaah mengimannya. Ini diantara perkara-perkara ghaib yang diingkari oleh sebahagian manusia. Diingkari oleh sebahagian manusia. Nah, kemudian selanjutnya berkata Syekh, wal imanu bil qada'i khairihi wa syarrihi. Wal iman bil qada'i wal qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Wal imanu bil qada' khairihi wa syarrihi, yaitu beriman terhadap qada dan qadar. Ini terhadap qadar, ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Kita perhatikan ya ikhwan, kalau dikatakan qadar yang baik dan yang buruk, maka kita harus memahami bahwa tidak ada keburukan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang buruk itu dari makhluk. Semua yang berasal dari Allah Azza wa Jalla itu baik. Lalu pertanyaannya, kenapa kita selalu berbicara, kalau kita berbicara tentang takdir, ada kalimat takdir yang baik dan yang buruk. Maka kita katakan takdir yang buruk itu dari sisi manusia ketika menghadapinya. Dari sisi manusia ketika menghadapinya. Tetapi dari Allah Subhanahu wa taala ini baik. Ini apa? Baik. Karena tidak boleh dinisbatkan kepada Allah sesuatu yang buruk. Yang berasal dari Allah semuanya baik. Maksudnya takdir yang buruk itu apa? Takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sejalan dengan keinginan seseorang, maka dia menganggapnya buruk karena tidak sejalan dengan keinginannya. Tetapi itu dari sisi Allah baik. Dari sisi Allah baik. Taruhlah seorang diberikan oleh Allah, misal dia menikah sudah sekian puluh tahun dan punya anak.
bagi dia buruk. Tapi dari sisi Allah ini baik. Ada hikmahnya. Barangkali orang ini tidak layak kalau punya anak, ya, dan seterusnya. Atau misalnya seorang sakit, dari sisi dia buruk, tapi dari sisi Allah baik. Karena dengan dia bersabar atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya dan seterusnya. Jadi kebaikan itu berasal dari Allah. Keburukan tidak berasal dari Allah Azza wa Jalla. Keburukan itu dari makhluk. Tapi yang kita maksudkan dengan takdir yang buruk ini adalah takdir yang tidak sesuai dengan keinginan hamba. Takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hamba. Walaupun hakikatnya dia adalah baik. Dia adalah apa? Baik. Nah, kata Syekh, at-tasdiq wal jazm bi anna Allah qaddara maqadir al-khalaiq wa anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk adalah at-tasdiq wal jazm, ya, mengimani, membenarkan dengan pasti bi anna Allah qaddara maqadir al-khalaiq, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir para makhluk. Takdir para makhluk. Takdir manusia seluruhnya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah, baik sebelum dia terjadi atau ketika dia terjadi dan bagaimana bentuk terjadinya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa anna ma sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Dan bahwa apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dia pasti akan terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah bisa terjadi. Artinya tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang terjadi itu secara kebetulan. Tidak ada. Tidak ada pula sesuatu di alam semesta ini yang terjadi itu di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Apapun yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah. Yang tidak terjadi walaupun sudah diusahakan oleh manusia, tapi ketika dia tidak terjadi, maka itu pun adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak terjadi. Nanti mungkin antum bertanya, Ustaz, lalu bagaimana dengan doa? Kalau Allah telah menetapkan semuanya, berarti takdir itu tidak bisa berubah. Lalu guna apa seseorang berdoa? Apakah doa itu bisa merubah takdir? Dan seterusnya, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana Syekh merincikan permasalahan takdir ini, memberikan kepada kita pemahaman. Kata beliau, qala Allah, qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Surat Al-Qamar. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan sungguh ketetapan Allah adalah suatu ketetapan yang pasti. Surat Al-Ahzab. Ini secara umum, ya. Jadi kalau kita masuk di dalam pembahasan tentang takdir Allah, maka mukaddimahnya ini, mukaddimah yang harus kita pahami adalah bahwa segala takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Ini dua perkara yang harus kita pahami sebelum kita bahas masalah takdir. Nah, Anda beri catatan, kenapa pembahasan tentang takdir ini dia berada bukan di awal-awal daripada pelajaran-pelajaran akidah. Dan bahkan kalau kita lihat rukun iman, maka dia berada pada bagian paling akhir. Iya. Kenapa demikian? Karena perkara ini adalah perkara
yang paling ditentang oleh para pengusuh akal. Sebab itu sebelum manusia masuk di dalam bab-bab yang seperti ini, perlu dia diberikan pembahasan atau mukaddimah tentang perkara keimanan. Dia diajari dulu bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana ciptaan Allah, bagaimana ketetapan Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, supaya dia paham dengan benar. Nanti begitu masuk di dalam pembahasan tentang takdir, dia sudah paham. Semuanya itu mudah bagi Allah karena dia telah mengerti sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian kata Syekh, maratibul qadari arba'. Ini yang harus dipahami. Ini pembahasan takdir yang harus dipahami oleh setiap muslim supaya dia tidak mengalami kebingungan ketika berhadapan dengan takdir Allah. Yang kata beliau maratibul qadri arba'un. Tingkatan-tingkatan takdir itu ada 4. Tingkatan takdir ada 4. Al-ula, yang pertama al-ilmu. Fa nu'minu bi anna Allah Ta'ala bi kulli syai'in alim. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Alima ma kana wa ma yakun wa kaifa yakun. Allah Azza wa Jalla mengetahui sesuatu, ya, ketika dia terjadi dan dia akan terjadi dan bagaimana terjadi. Bi ilmihil azaliyil abadi. Hal itu dengan ilmu Allah yang bersifat azali dan abadi. Azali yakni permulaan tanpa ada awalnya, tanpa ada awalnya. Ilmu Allah Azza wa Jalla yang bersifat azali dan abadi. Dengan ilmu Allah Azza wa Jalla yang bersifat azali dan abadi ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui sesuatu sebelum dia terjadi dan ketika dia terjadi dan ketika dia akan terjadi dan bagaimana proses bentuk terjadinya itu semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lam Allah. Apa-apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian yang paling dalam sekalipun atau kalian nampakkan, ya'lam Allah. Allah tahu. Allah tahu. Nah, wala yatajaddadu lahu ilmun ba'da jahl, wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilmin. Dan ilmu Allah itu tidak sama dengan ilmu manusia. Jadi Allah mengetahui sesuatu itu tidak sama dengan manusia mengetahui sesuatu. Yakni fala yatajaddadu lahu ilmun ba'da jahl. Yakni ilmu Allah itu tidak ada setelah, bukannya ilmu Allah itu dia ada menjadi sesuatu yang baru setelah tadinya tidak tahu, jahil, bukan. Kalau manusia mengetahui, itu manusia tadinya tidak tahu, kemudian karena suatu proses dia tahu. Iya. Tetapi ilmu Allah tidak begitu. Ilmu Allah tidak demikian. Ilmu Allah itu tahu, azali abadi. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah. Ini berbeda dengan pemahaman yang menyimpang yang mengatakan Allah itu tidak tahu sesuatu, nanti sampai sesuatu itu terjadi baru Allah tahu. Ini berarti ilmu Allah ada setelah sebelumnya Allah itu tidak tahu. Iya. Ini batil. Ini batil. Nah, kemudian wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilmin, dan Allah itu tidak lupa setelah tahu. Allah tidak lupa setelah tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesuatu dan Allah tidak pernah lupa sebagaimana makhluk, dan tidak ada sesuatu yang baru dalam ilmu Allah. Artinya tidak ada sesuatu yang tadinya Allah belum tahu kemudian Allah tahu. Nah, ini tentang ilmu Allah. Yang kedua, tingkatan yang kedua, al-thani, al-kitabah, pencatatan takdir. Fa nu'minu bi anna Allah kataba fil lauhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Yani kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauhil Mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semuanya telah ditulis. Jadi tingkatan-tingkatan takdir itu, ya, yang pertama Allah itu mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua, Allah menulis. Allah telah menuliskan catatan takdir manusia
Apa-apa yang akan terjadi itu di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Qala ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Yang demikian itu terdapat di dalam suatu kitab, yakni di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, fa qala fama balul qurunil ula. Firaun berkata, lalu bagaimana dengan kaum-kaum yang telah terdahulu? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Maka Nabi Allah Musa berkata, ilmunya ada di sisi Rabbku di kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. La yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku itu tidak salah dan tidak lupa. Tidak salah dan tidak lupa. Qala wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu telah kami kumpulkan di dalam kitab induk yang nyata, di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sampai di sini, sampai di catatan tingkatan takdir yang kedua, yaitu catatan takdir manusia makhluk. Sampai di sini antum paham ya? Di dalam bab ini ada beberapa perkara yang menyingkirkan kebingungan kepada manusia yang mempelajari perkara takdir. Lalu Syekh mengatakan, saya membahasnya, kata beliau, yadkhulu fi dzalik, masuk di dalam pembahasan tentang takdir kitabah, catatan ini ada beberapa perkara. Yang pertama, at-takdirul azali qabla khalqis samawati wal ard, yaitu takdir yang paling pertama, takdir azali. Qabla khalqis samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali tidaklah menimpa kita kecuali apa-apa yang telah Allah tulis, tetapkan untuk kita. Jadi sudah ada, ditetapkan. Surat At-Taubah. Yang kedua, ini masih masuk dalam takdir Alkitabah. Kalau masuk dalam takdir Alkitabah ini ada beberapa perkara yang harus dipahami. Perkara yang pertama namanya at-takdirul azali. Takdir azali. Apa itu takdir azali? Jadi sesuatu yang ditulis, apa-apa yang telah ditulis oleh Allah dari takdir-takdir manusia qabla khalqis samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini namanya takdir azali, pencatatan yang masuk di dalam takdir azali. Yang kedua, wa kitabatul mitsaq. Kitabatul mitsaq, yaitu penulisan takdir manusia yauma alastu bi rabbikum, pada hari ketika Allah mengambil perjanjian dari anak Adam, yaitu Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 182 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min tuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Yaitu, dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla, yakni Rabbmu, mengeluarkan dari sulbi anak Adam, keturunan mereka, wa ashhadahum, dan Allah mengambil kesaksian mereka ala anfusihim, atas roh-roh mereka, yaitu alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan benar, engkau adalah Rabb kami. Jadi pencatatan, yakni takdir mitsaq. Mitsaq itu adalah perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ambil dari anak cucu Adam ketika mereka masih berada di dalam alam roh. Ketika mereka masih berada di dalam alam roh. Yang ketiga, yaitu at-takdirul umri. Takdir umri.
Apa itu takdir umri? yakni takdir yang ditulis sekali dalam seumur hidup. Satu kali saja. Satu kali saja pencatatan takdir ini dalam seumur hidup. Nah, inda takhliqin nutfati fir rahim, yaitu tatkala penciptaan nutfah di dalam rahim seorang ibu. Tatkala penciptaan nutfah di dalam rahim seorang ibu. Fayursilul malaka fayaqfu fil mudghati ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka Allah mengutus malaikat ke dalam rahim seorang wanita. Fayaqfu fil mudghah, maka malaikat itu meniupkan di dalam mudghah, segumpal dari daging itu ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, lalu dia diperintahkan dengan 4 kalimat. Tuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyyun aw sa'idun. Yani ditulis rizkinya, ditulis ajalnya, ditulis amalannya, ditulis apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Ini sekali terjadi, satu kali saja terjadi seumur hidup manusia. Yaitu terjadinya ketika dia masih berada di dalam rahim seorang ibu. Hal ini sebagaimana datang dalam banyak riwayat, ya, beberapa riwayat dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Tapi diantaranya datang dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla wakkala birahim malak yaqulu ya Rabbi nutfah, ya Rabbi alaqah, ya Rabbi mudghah." Ya, ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat ke dalam rahim seorang wanita. Lalu malaikat itu dia berkata, "Ya Rabb, sekarang ini masih berupa nutfah." Lalu dia katakan lagi, "Ya Rabb, alaqah, sekarang ini telah jadi alaqah." Di 40 hari nutfah, 40 hari alaqah. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Rabb, mudghah, sekarang ini sudah jadi mudghah, jadi segumpal daging." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza arada ay yaqdi khalqahu qala adzakarun am untha." Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menyempurnakan penciptaannya, maka malaikat itu bertanya, adzakarun am untha, apakah laki-laki atau perempuan? Syaqiyyun am sa'idun, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Fama rizqu wal ajal, apa rizkinya, bagaimana rizkinya dan ajalnya? Fayuktabu fi batni ummihi, dan ini ditulis ketika dia masih berada di dalam rahim ibunya. Nah, ini yang namanya takdir umri. Ini yang namanya apa? Takdir umri. Jadi ada pencatatan ini di samping telah ada pencatatan sejak pertama kali, yaitu di Lauhul Mahfuz. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, wa takdirul hauli, yaitu takdir hauli, tahunan. Apa itu takdir tahunan? yakni takdir yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Setiap tahun. Fi Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskanlah seluruh urusan, seluruh perkara yang penuh hikmah. Itu pada malam Lailatul Qadar. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, "Yuktabu min ummil kitabi fi Lailatul Qadri ma yakunu fi sanah min mautin wa hayatin wa rizqin wa matarin hatta al-hujjaj yuqalu yahujju fulanun yahujju fulan." Ditulis di Ummul Kitab pada malam Lailatul Qadar ini apa-apa yang terjadi dalam satu tahun itu. Dalam satu
1 tahun. Misalnya Ramadan tahun ini pada malam Lailatul Qadar, yakni di 10 hari malam yang terakhir pada malam-malam yang ganjil itu, katakanlah misalnya pada malam 23 atau 21, ketika pada malam tersebut misalnya di Ramadan tahun ini terjadi Lailatul Qadar di malam ke-21, maka pada malam itu ditulislah catatan takdir manusia dalam tahun tersebut sampai bertemu Lailatul Qadar berikutnya. Nah, paham ya? Dan apa yang ditulis? Kata Ibnu Abbas, min mautin wa hayatin, dari kematiannya, kehidupannya, bahwa akan wafat seseorang ini, akan lahir orang ini, wa rizkin wa matarin, sampai rizkinya, turunnya hujan, hatta hujan, sampai orang-orang yang berhaji, yuqalu yahujju fulan wa yahujju fulan, sampai ditulis bahwa dalam tahun ini si fulan ini akan berhaji, si fulan ini akan berhaji. Itu semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi pencatatan ini ada di samping adanya pencatatan yang lebih umum, yaitu pada Lauhul Mahfuz. Paham ya? Pada malam Lauhul Mahfuz. Jadi ada pencatatan di samping pencatatan takdir manusia di Lauhul Mahfuz yang bersifat umum. Nanti kemudian ada perinciannya di catatan umri 1 tahun seumur hidup sekali, yaitu di dalam rahim. Kemudian ada perinciannya lagi, yaitu 1 tahun satu kali. Ya, di malam Lailatul Qadar. Kemudian wa takdirul yaumi. Yang keempat adalah takdir al-yaumi, takdir harian. Takdir harian. Yakni takdir yang ditulis oleh Allah setiap hari. Setiap hari. Qala ta'ala kullu yawmin huwa fi sya'n. Ya, setiap harinya Allah Azza wa Jalla berada dalam kesibukan. Surat Ar-Rahman. Maka perhatikan kata Syekh, fatakdirul yawmi tafsirun min at-takdiril hawli. Takdir harian itu adalah rincian dari takdir tahunan. Paham ya? Takdir harian adalah rincian dari takdir tahunan. Jadi takdir tahunan misalnya ditulis secara umum. Orang ini bahagia. Bagaimana kebahagiaannya? Ditulis dalam takdir harian. Mafhum? Paham ya? Kemudian wal hauliyu tafsirun min at-takdiril umri. Takdir tahunan itu adalah rincian dari takdir umri. Kalau di takdir umri dicatat bahwa orang ini wafatnya tahun sekian, maka di takdir tahunan mungkin dirinci lagi, wafatnya itu ketabrak misalnya. Ya, nanti di takdir harian ditulis lagi, lebih rinci lagi, apa sebab-sebab dia ketabrak misalnya. Begitu. Paham ya? Nah, jadi perhatian, takdir harian adalah rincian dari takdir tahunan. Takdir tahunan adalah rincian dari takdir umri yang tertulis di dalam rahim. Inda takhliqil nutfah, tatkala penciptaan nutfah. Wal umriyu tafsirun min at-takdiril umri al-awwali yaumal mitsaq. Dan takdir umri itu sendiri adalah merupakan rincian dari takdir umri yang awal, yaitu di takdir pencatatan mitsaq. Ya, di takdir pencatatan mitsaq. Wa huwa tafsirun min at-takdiril azali alladhi hattahul qalamu fil ayyamil mubin. Dan dia merupakan rincian dari takdir azali yang ditulis oleh kalam di Lauhul Mahfuz. Sampai di sini ya kawan, kita dapat memahami bahwa di dalam takdir kitabah, pencatatan takdir manusia itu ternyata ada 4 tahapan. Yang pertama adalah takdir yang bersifat azali, kemudian takdir mitsaq, kemudian takdir umri, kemudian takdir hauli, kemudian takdir yaumi. Nah, ini semua masuk dalam takdir pencatatan. Takdir ini adalah rincian-rincian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah secara umum di Lauhul Mahfuz. Sebab itu di dalam penetapan takdir hauli,
takdir yaumi itu bisa ada perubahan. Bisa ada apa? Perubahan. Maka dari itu ketika misalnya di dalam tahun ini seseorang dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan doanya dikabulkan oleh Allah, maka yang tadinya di tahun lalu mungkin dia menghadapi kesengsaraan dalam kehidupannya, tapi di tahun ini dia bertemu dengan Lailatul Qadar dan dalam keadaan dia berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan doanya, maka dicatatlah pada malam tersebut di tahun berikut dia termasuk orang yang bahagia. Iya. Nah, begitu pula pada harian ketika dia berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu yang tepat untuk seseorang berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah apabila dia berdoa tepat padanya. Jadi kalau doanya tepat di situ, Allah kabulkan doanya, maka ada takdir yang diganti oleh Allah, ada yang dihapus dan ada yang diganti. Itu berlaku di mana? Itu berlaku di takdir hauli, takdir yaumi. Iya. Di takdir tahunan dan takdir harian seseorang. Mafhum ya? Lalu Ustaz, bagaimana dengan takdir di Lauhul Mahfuz? Takdir di Lauhul Mahfuz itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Ya. Nah, adapun takdir yang berada di dalam pengetahuan malaikat, semuanya itu bisa berubah dengan kehendak Allah. Bisa apa? Berubah dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena ada pencatatan takdir tahunan, ada pencatatan takdir harian. Di pencatatan takdir tahunan itulah Allah bisa menghapus sebahagian takdir seseorang dan Allah bisa menggantinya dengan takdir yang lain. Nah, sesuai dengan kondisi dan amalan orang tersebut. Maka dari itu ada doa-doa ya. Ada doa-doa yang apabila seorang dia berdoa, ada waktu-waktu yang apabila seorang dia berdoa tepat padanya, maka doanya tidak akan ditolak dan seterusnya. Kalau kita memahami ini, mungkin kita akan berkata, ya Ustaz, lalu bagaimana dengan takdir? Bukankah catatan pena catatan amalan manusia telah diangkat? Lalu orang ini berdoa, tadinya mungkin ditulis dia itu orang yang sengsara, lalu dia berdoa, begitu doanya dikabulkan, dia menjadi orang yang bahagia. Bagaimana? Bukankah catatan pena itu telah diangkat? Kita katakan itu di Lauhil Mahfuz. Adapun yang harian, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk merubahnya dan menetapkannya, mengganti dengan yang lain sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebab itu para ulama mengatakan doa itu bisa merubah takdir. Iya. Yang dirubah itu yang mana? Yang dirubah itu terjadi pada takdir hauli dan takdir yaumi. Iya. Adapun takdir di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dirubah dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada apa? Seorang yang bisa mengetahui. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian kata Syekh, wal imamul mubin huwa min ilmi Allah azza wa jalla. Wa kadzalika al-muntaha al-maqadir fi akhiriyatiha ila ilmi Allah azza wa jalla. Nah, yani imamul mubin, yani lauhul mahfuz itu berasal dari ilmu Allah. Wa kadzalika al-muntaha al-maqadir fi akhiriyatiha ila ilmi Allah azza wa jalla. Demikian pula akhir ujung daripada takdir-takdir Allah itu akhirnya semua kembali kepada ilmu Allah. Fantahatil awailu ila awwaliyatihi wantahatil awakhiru ila akhiriyatihi. Jadi yang awal itu dia akan berjalan sampai selesai, kemudian yang akhir pun akan berjalan sampai selesai. Tidak pernah saling mendahului. Takdir yang awal tidak pernah belum selesai, lalu yang akhir sudah mendahului. Tidak ada. Takdir yang ditetapkan oleh Allah itu dia berjalan sesuai dengan ilmu Allah dan dia kembali kepada ilmu Allah. Maka kita katakan yuthbit ma yasha wa yamhu ma yasha. Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Nah, kata Syekh, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu itu. Surat An-Najm. Demikian ikhwan fillah azzajallahu wa iyyakum. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini, yaitu tingkatan-tingkatan takdir. Kita baru membahas dua tingkatan, yaitu al-ilmu dan al-kitabah, yang mana masuk di dalam takdir al-kitabah ini ada beberapa rincian, yaitu yang pertama takdir azali,
yang kedua takdir mitsaq, yang ketiga takdir umri, yang keempat takdir hauli, yang kelima takdir yaumi. Itu semua masuk di dalam takdir al-kitabah, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi bi hadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Ada satu peringatan yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama, hendaklah orang yang sholat itu dia memperhatikan sutra, dia memperhatikan pembatas bagi dia, dan jarak antara dia dengan pembatas itu kurang lebih sepertiga hasta atau 2/3 hasta. Bukan berarti kepalanya langsung sandar di sutranya, pembatasnya tidak. Di antara pembatas dan kepalanya itu ada jarak, tempat sujudnya ada jarak. Dan sutra itu tidak terangkat, melainkan harus 1 hasta. Kalau dia hanya taruh peci, tidak sampai 1 hasta. Kalau dia taruh meja ini tidak sampai 1 hasta, kecuali dia harus miringkan, baru sampai 1 hasta. Maka itu baru tercukupi sutra. Kalau sesuatu yang pendek dari itu tidak teranggap sebagai sutra, nah dia belum mencukupi. Kemudian yang kedua, anak-anak kecil yang diletakkan di antara saf-saf. Ini pernah ditanyakan di Damaj kepada Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaihi, bahwa anak-anak ini dia harus bisa melakukan gerakan sholat dengan baik. Karena kalau dia tidak lakukan gerakan sholat dengan baik, dia memutuskan saf. Misalnya kita taruh dia di antara saf, kemudian dia tidur di tengah-tengah sholat, dia tidur, atau dia baring, atau dia duduk saja, ya, atau dia main-main saja. Lalu kita sholat, maka saf ini putus. Saf ini apa? Putus. Ini tidak boleh. Makanya anak-anak kecil yang ditaruh di antara saf itu, dia harus dijaga semaksimal mungkin supaya dia bisa melakukan gerakan sholat dengan baik. Ya. Kalau Syekh Muqbil itu beliau malah lebih tegas lagi, yaitu anak ini harus bisa berwudu dengan benar. Dia harus wudu dengan benar, baru dia dibawa diletakkan di antara saf. Ya, dia dibawa diletakkan di antara saf, dan ketika dia masuk di antara saf itu dia harus bisa melakukan gerakan sholat dengan baik, supaya dia tidak memutuskan saf. Nah, yang ketiga, setelah selesai sholat, anak-anak itu ditahan dulu. Jangan begitu selesai sholat mereka langsung bubar, jangan. Ditahan. Kalau dia mau bubar, tahan, suruh duduk. Supaya terlepas dari dia berpikir atau tidak dia berpikir, dia tidak mengganggu orang yang lain. Dia tidak mengganggu jamaah yang lain. Ya, disuruh duduk sebentar. Beberapa menit sampai sudah agak baik baru dia boleh keluar. Kalau enggak begitu selesai salam langsung dia keluar, ini kurang tertib. Ya, ini mengganggu orang-orang yang mungkin tadinya masbuk, ya, dan seterusnya, ini mengganggu. Nah, ini beberapa nasihat yang Ana sampaikan, yang mudah-mudahan bisa diperhatikan insyaallah taala demi ketertiban di masjid ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu taala alam bis-shawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, 1 atau 2 pertanyaan. Terkait mengenai saf tadi dikatakan bahwa dari tempat sujud sutra itu ada jarak. Bila mana tidak dipasang sutra, sejauh mana, sejarak mana kita bisa melewati orang yang tidak pakai sutra? Nah, apakah hanya sebatas sutra yang kita perkirakan letaknya sutra itu udah bisa kita berjalan dengan baik? Nah, masalah ini pernah ditanyakan ya kepada para masyayikh. Jawabannya adalah dia boleh mencegah orang yang lewat di hadapan dia itu seukuran yang dia sanggupi. Kalau lewat daripada itu sudah tidak termasuk. Ya, sudah tidak termasuk bahwa dia lewat di dalamnya, di dalam orang yang sholat itu. Nah, tetapi walaupun demikian, orang yang sholat tidak menggunakan sutrah ini terlepas dari perselisihan para ulama.
tentang hukum sutra, tapi dia berdosa. Dia berdosa. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan dalam Nailul Awtar ketika membawa hadis liyastatir ahadukum fis salati walau bisaham, hendaklah salah seorang dari kalian menggunakan sutra walaupun dengan anak panah. Kata Imam Asy-Syaukani, ini perintah menggunakan sutra ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah di sini memerintah, dan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah itu wajib. Meskipun kemudian ulama belakangan ada yang mengatakan dia yustahab, sebagaimana Syekh Ibnu Baz mengatakan dia yustahab. Tapi ala kulli hal, terlepas dari situ, tapi ulama-ulama terdahulu mereka menganggap bahwa orang yang tidak menggunakan sutra ini dia berdosa. Dia berdosa. Ya, karena dia meninggalkan suatu kewajiban. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.